Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Wiki Adrian kembali menjumpai Anda dalam program Market Review, program yang akan membahas berbagai macam isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel.com dan inilah Market Review selengkapnya. Ya, Badan Koordinasi Penanaman Modal memastikan sebanyak 17 investor asing akan segera masuk ke wilayah Indonesia, di mana pihak BKPM akan terus melakukan negosiasi ke berbagai perusahaan agar dapat merelokasi usahanya ke tanah air. Badan Koordinasi Penanaman Modal memastikan sebanyak 17 investor asing yang masuk ke Indonesia sekaligus menyusul 7 perusahaan sebelumnya yang telah memastikan untuk merelokasikan industrinya ke tanah air. Di mana pihak BKPM akan terus melakukan negosiasi ke berbagai perusahaan agar dapat memenuhi target 119 investor yang tertarik merelokasi usaha mereka di Indonesia. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa pihaknya dan tim Satuan Tugas Khusus Relokasi Investasi akan terus berkomitmen mengawal proses relokasi agar dapat menarik lebih banyak investor yang bersedia untuk merelokasi usaha mereka ke Indonesia dari berbagai negara. Dengan demikian, ke-17 investor baru tersebut dipastikan mengikuti 7 investor lain yang telah memutuskan untuk berinvestasi dengan total nilai sebesar 11,9 triliun rupiah yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, Taiwan, Thailand, Malaysia, dan Korea Selatan. Sudah positif relokasi itu ada 7. Ada 7 yang sudah positif relokasi, kemudian ada 17 yang sudah terkomunikasikan progresnya 60-70%, kemudian ada 119 yang masuk dalam potensi. Jadi kita bagi menjadi 3 klasifikasi. Kenapa ini kita lakukan? Karena dalam perencanaan investasi itu harus kita sasarannya yang mana dulu, skala prioritasnya. Apakah ini relokasi baru? Perusahaan-perusahaan tersebut ada yang sudah ada di Indonesia, ada yang baru. Tetapi mereka itu merelokasi pabriknya dari negara-negara lain. Seperti ada dari China, ada dari Malaysia. Itu merelokasi ke Indonesia. Jadi mereka melakukan ekspansi, tetapi ekspansi tersebut dengan merelokasikan pabrik mereka di beberapa negara yang masuk ke Indonesia. Dan itu dalam perencanaan BKPM saya mengatakan bahwa relokasi. Bukan melakukan ekspansi kepada apa yang sudah ada dan ditambah. Enggak. Dia menutup pabrik mereka di negara lain, kemudian masuk ke Indonesia. Adapun ke-7 perusahaan yang dipastikan siap merelokasi investasinya di Indonesia ialah perusahaan Amerika Serikat PT CDS Asia yang bergerak di bidang usaha industri lampu dan tenaga surya, perusahaan Jepang PT Sagami Indonesia yang bergerak di bidang usaha industri komponen elektronika, PT Denso Indonesia dari Jepang yang bergerak di bidang usaha industri suku cadang kendaraan bermotor, PT Panasonic Manufacturing Indonesia dari Jepang yang bergerak di bidang usaha industri barang elektronika, PT Melun Teknologi Indonesia dari Taiwan yang bergerak di bidang usaha industri speaker, audio dan video elektronik, perusahaan Taiwan PT Kendra Rubber Indonesia yang bergerak di bidang usaha industri ban, serta perusahaan Korea Selatan PT LG Electronic Indonesia yang bergerak di bidang usaha industri perlengkapan elektronika. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini mengenai optimisme investasi di masa pandemi sudah bergabung melalui aplikasi Zoom Bapak Yose Rizal Damuri, Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies atau CSIS. Halo, selamat pagi Pak Yose. Ya, selamat pagi. Ya, terima kasih sudah bergabung Pak Yose di Market Review. Apa kabar Pak? Baik. Baik, sehat selalu ya Pak ya. Baik, Pak Yose, bicara mengenai topik kita hari ini, sebetulnya ada sebuah gesture optimism di tengah pandemi gitu ya, specifically mengenai investasi global yang kemudian ditanamkan di Indonesia. Tapi PR berikutnya adalah bagaimana sebetulnya melanjutkan komitmen ini menjadi sebuah realisasi. Analisa Anda Pak Yose seperti apa? Begini, kalau bicara optimisme, ya pemerintah itu harus optimis. Karena kalau pemerintahnya nggak optimis, ya bagaimana bisnisnya akan optimis dan orang dan akan perekonomian akan berkembang ya. Tetapi kalau saya sebagai pengamat lebih sering melihat dari sisi yang agak skeptikalnya. Kalaupun dikatakan bahwa ada optimisme, kita bisa lihat bahwa untuk kuartal pertama itu masih ada penurunan sekitar 6% investasi PMA ya dibandingkan dengan tahun lalu.
Kemudian kalau dibandingkan dengan, padahal tahun lalu itu juga tidak terlalu tinggi juga. Nah, sekarang ini kan tentunya kita banyak sekali yang membicarakan mengenai relokasi, misalnya dari investasi dari Tiongkok, kemudian pergi ke negara-negara lain. Karena COVID-19 ini menyadarkan bahwa perlu second hub atau third hub gitulah ya. Nggak bisa hanya mengandalkan pada satu negara saja. Dan itu tentunya kita di Indonesia juga mengharapkan kita menjadi salah satu destinasinya ya. Tapi ada survei yang menarik. Kita masih belum tahu nih apakah memang Indonesia masih menjadi bagian dari relokasi tersebut atau tidak. Karena kalau iya kita tentunya bisa lebih optimis lagi. Tapi ada survei yang menarik yang diterbitkan oleh Jetro pada awal bulan ini. Ya, itu melihat dari 362 perusahaan Jepang tentunya kalau Jetro ya, yang mereka mengatakan bahwa mereka akan tetap stay di Indonesia, kebanyakan sekitar 70%. Tetapi yang mau ekspansi itu mungkin nggak terlalu banyak. Yang kedua juga yang mau relokasi, misalnya dari Tiongkok atau dari tempat lain ke Indonesia, itu hanya 2% dari 362 tadi. Ya. Sementara yang mau relokasi keluar dari Indonesia itu lebih banyak. Jadi kita melihat bahwa ya optimismenya boleh-boleh saja sih. Apalagi kalau ada komitmen-komitmen dari investor gitu ya. Tetapi kita harus realistis juga melihat data-data, angka-angkanya seperti apa. Dan sekarang kelihatan sih angkanya masih turun. Kita belum tahu untuk yang kuartal kedua ini ya. Baik, secara optimisme ini boleh, tapi kemudian harus melihat optimisme ini dari sudut pandang yang paling objektif gitu ya. Bagaimana sebetulnya selain ada komitmen yang ditunjukkan. Selama ini sih investor dari luar negeri, terutama yang mau merelokasi keluar dari Tiongkok, itu belum memasukkan Indonesia ke dalam radarnya. Baik. Seperti yang tadi saya katakan. Dari analisa Anda, Pak Yose, apa yang membuat beberapa dari investor kemudian memutuskan untuk hengkang dari Indonesia dan juga dari tren penanaman modal asing. Tadi seperti Anda sampaikan secara prosentase ini turun 6%. Apa yang menyebabkan itu semua, Pak Yose? Iya, kalau ini kan turun dari 6% ini adalah yang investasi yang baru gitu ya, dan investasi yang ekspansi. Jadi bukannya sebenarnya investasinya masih ada sih, tidak terlalu banyak juga yang keluar dari Indonesia, tetapi kita belum bisa meningkatkan investasi tersebut. Nah, permasalahannya adalah tahun depan atau tahun ini diperkirakan investasi global itu turun hingga 40%. Ya. Jadi artinya apa? Artinya kebanyakan negara-negara itu akan berkompetisi antara satu untuk menjadi destinasi investasi tadi, dan kompetisinya makin kuat. Mampu nggak kita memberikan karpet merah yang lebih merah dibandingkan dengan yang diberikan oleh misalnya Vietnam ataupun juga oleh Thailand atau bahkan juga oleh Malaysia sebagai negara-negara kompetitor yang dekat. Belum kalau kita bicara tentang negara-negara Eropa Timur misalnya, ya. Yang juga sudah berusaha untuk menjadi destinasi investasi dan selama ini cukup berhasil. Ya, nilai tandingannya Indonesia jika kemudian dibandingkan dengan negara-negara lain ketika bicara mengenai bagaimana Indonesia adalah sebagai negara yang menarik lah ya untuk dijadikan tujuan investasi. Seperti yang Anda tadi sampaikan bahwa di tengah pandemi ini semua negara nampaknya berlomba-lomba untuk membuat negara mereka masing-masing menjadi negara yang lebih menarik jika dibandingkan dengan negara lain jika bicara mengenai tujuan investasi gitu. Nah, kita tuh effortnya sudah seperti apa menurut Anda, Pak Yose, dan seberapa menarik jika dibandingkan dengan negara lain? Contohnya gini lah ya, salah satu yang kita bisa andalkan ke depannya itu adalah relokasi atau repositioning dari global supply chain, di mana banyak perusahaan atau investasi yang mungkin merelokasikan dirinya dari Tiongkok. Ya. Nah, Indonesia kita harus lihat. Indonesia struktur industrinya cukup mempunyai kesamaan nggak dengan Tiongkok? Karena kan investasi tersebut inginnya mencari tempat yang kira-kira sama, yang struktur industrinya hampir sama dengan Tiongkok, gitu ya.
ternyata Indonesia industri kesamaannya tuh rendah. Kalau kita lihat dari produksi kita di Indonesia dibandingkan dengan Tiongkok, itu di bawah dari misalnya kompetitor-kompetitor kita di negara-negara yang ASEAN saja misalnya. Dibandingkan dengan Vietnam atau Thailand, itu di bawahnya. Jadi ini pertama dari struktur industrinya agak berbeda. Kemudian yang kedua tentunya ada ekosistem bisnis. Mengenai ekosistem bisnis kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini Pak Yose, karena kita harus jeda. Dan pemirsa tetap di Market Review, usai jeda kami akan segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Ada beberapa data yang sudah kami siapkan. Di antaranya adalah mengenai nilai investasi perusahaan yang melakukan relokasi pabrik ke Indonesia. Yang pertama adalah Alpan dengan nilai investasi ataupun mungkin komitmen investasi sebesar 0,2 triliun rupiah. Kemudian juga ada Panasonic 0,43 triliun rupiah. Ada LG 5,4 triliun rupiah. Sagami 0,7 triliun rupiah. Denso 2 triliun rupiah. Kemudian ada Melon 1,3 triliun rupiah dan Kenda 2,2 triliun rupiah. Kita kompilasi datanya dari Sekretariat Presiden pada tanggal 30 Juni 2020. Dan berikutnya adalah mengenai realisasi investasi PMDN dan PMA, penanaman modal dalam negeri dan juga penanaman modal asing di Indonesia secara triwulanan dari triwulan 1 tahun 2019 hingga triwulan 1 tahun 2020. Jika kita lihat datanya secara triwulanan, dua investasi ini menunjukkan tren yang terus meningkat. 195,1 triliun rupiah di triwulan 1 tahun 2019, angkanya terus meningkat hingga di triwulan 1 tahun 2020 di angka 210,7 triliun rupiah. Kami ambil datanya dari Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tanggal 20 April 2020. Kita kembali berbincang bersama Pak Yose Rizal Damuri. Pak Yose, sebelum kita membahas mengenai data-data yang tadi sudah saya tampilkan, kita ke penjelasan yang tadi Anda sampaikan. Sebelum membahas mengenai ekosistem bisnis, ada hal yang cukup menarik dibahas, bagaimana sebetulnya kesamaan struktur industri di Indonesia tidak sama ataupun mungkin kesamaannya rendah gitu ya jika dibandingkan dengan struktur industri yang ada di Tiongkok. Mungkin Anda bisa elaborasi lagi mengenai hal ini. Struktur industri itu apa? Apakah berkaitan dengan infrastruktur pendukung kah atau seperti apa? Jadi kalau kita bicara tentang struktur industri, kita bicara tentang bagaimana proporsinya di dalam produksi kita ya. Selama 20 tahun belakangan ini, struktur industri yang berkembang itu lebih banyak adalah industri ataupun juga sektor produksi yang berbasis sumber daya alam. Ya, karena memang insentifnya perginya ke sana gitu ya. Hampir selama 20 tahun, paling tidak hingga tahun-tahun 2015-2016 kemarin. Tetapi padahal kalau kita lihat struktur industri di Tiongkok tersebut lebih banyak fokusnya kepada industri yang berbasis teknologi ataupun kalau tidak berbasis tenaga kerja. Padahal keduanya ini berbasis, dulu kita punya industri yang berbasis tenaga kerja cukup baik, tetapi selama 15-20 tahun belakangan itu menurun perannya ya, karena permasalahan tenaga kerja. Kemudian juga kita belum bisa mengembangkan industri yang berbasis teknologi. Jadinya kesamaan ini cenderung rendah dibandingkan dengan negara-negara kompetitor kita. Baik. Ya. Berikutnya adalah mengenai ekosistem bisnis, Pak Yose, seperti apa? Iya, kalau ekosistem bisnis seperti kita juga ketahui bersama, ini sekarang Pak Presiden bulan Oktober kemarin menyerukan bahwa kita perlu reformasi, baik itu reformasi regulasi, birokrasi, perizinan, dan lain-lainnya. Yang sayangnya sampai sekarang masih tertatih-tatih, apalagi dengan adanya wabah COVID-19 ini ya. Saya pikir RUU Prakerja itu bisa, RUU Cipta Kerja ya, bisa menjadi gateway, pintu masuk untuk perubahan-perubahan tadi. Nah, tapi kalau kita bahkan nggak mampu untuk mengimplementasikan RUU tadi, Cipta Kerja tadi, ya kita akan boleh melupakanlah apa segala macam yang reformasi yang ingin dilakukan. Jalannya pasti akan jauh lebih panjang lagi kalau ini tidak berhasil. Jadi saya pikir ini test case juga buat
pemerintah ya yang akan dilihat oleh para investor, apakah pemerintah serius atau tidak, atau bangsa Indonesia ini serius atau tidak untuk melakukan reformasi tadi. Ya, Pak Yose, tadi kita lihat ada beberapa perusahaan yang menunjukkan komitmennya untuk merelokasi pabriknya dari negara sebelumnya ke Indonesia. Dan ini kemudian datanya keluar pada saat musim pandemi. Ini kesan yang kemudian kita tangkap adalah bahwa walaupun kondisi sedang pandemi, tapi optimisme investasi di Indonesia tetap tumbuh. Tapi melakukan cross-check dengan indikator-indikator yang ada tadi sampaikan. Sebetulnya kita boleh merasa optimis nggak ya? Artinya gini, untuk kondisi pandemi ini. Ya. Bisa saja sih, tetapi begini. Kayak seperti tadi yang dikemukakan, yang disebutkan itu kebanyakan adalah elektronik gitu ya. Investasi di bidang elektronik, di sektor elektronik terutama yang dari PMA, itu pada kuartal pertama ini turun hingga setengah dibandingkan dengan kuartal tahun lalu. Dan kalau tadi disebutkan beberapa ratus miliar dolar gitu kan ya, itu kan cuma beberapa triliun rupiah. Ini sebenarnya nggak terlalu besar-besar juga, karena misalkan pada kuartal keempat itu aja menurut catatannya BKPM sendiri itu elektronik ini sampai 3 triliun rupiah lebih. Yeah. Jadi penambahannya mungkin nggak terlalu signifikan juga kalau masih hitungannya ratusan miliar. Yang kita butuhkan kan tentunya yang jauh lebih besar lagi. Tapi secara psikologis mempengaruhi nggak perusahaan-perusahaan lain ataupun mungkin negara-negara lain yang akhirnya memutuskan untuk melakukan investasi di Indonesia karena komitmen investasi tetap ditunjukkan? Ya kalau dibilang untuk psikologisnya mungkin berpengaruh, tetapi kan negara-negara lain juga memperlihatkan statistik yang sama gitu ya. Tentunya akan lebih dibandingkan lagi juga, apalagi banyak studi-studi yang sudah dilakukan untuk memperlihatkan bahwa negara-negara mana saja yang bisa menjadi destinasi relokasi misalnya dari Tiongkok, dan berbagai studi itu menunjukkan bahwa Indonesia tidak berada di tempat yang cukup potensial untuk menjadi relokasi tersebut. Baik, Pak Yose, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini karena kita harus jeda sebentar, dan pemirsa tetap di Market Review. Usai jeda kami akan segera kembali. Kembali di Market Review dan kembali berbincang bersama Bapak Yose Rizal Damuri, Kepala Departemen Ekonomi CSIS. Pak Yose, kita sudah melihat banyak sekali usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk membuat Indonesia menjadi negara yang sangat-sangat menarik untuk tujuan investasi gitu. Namun melihat beberapa capaian yang ada, dan Anda tadi sudah sampaikan di segmen-segmen berikutnya, sebelumnya bagaimana sebetulnya upaya ini nampaknya tidak memberikan hasil yang kita harapkan sama-sama. Ya. Apa penyebabnya, Pak Yose? Sebenarnya ya selama 5 tahun belakangan ini sudah banyak sekali yang dilakukan. Mulai dari memperbaiki infrastruktur ya yang sekarang ini sudah kelihatan, dan juga yang lebih penting sebenarnya adalah juga memperbaiki iklim investasinya, regulasi, perizinan, serta juga regulasi-regulasi ekonomi yang lainnya. Sayangnya memang pada saat implementasi belum bisa dijalankan. Mungkin kita masih ingat ya bahwa selama periode pertama Pak Presiden Jokowi itu ada 16 paket kebijakan ekonomi yang sekarang sayangnya nggak pernah disebut-sebut lagi gitu. Saya sendiri dulu bagian dari paket dari tim tersebut, tetapi ya kita mungkin nggak bisa, kurang melakukan monitoring dan evaluasi, dan juga untuk melakukan implementasinya secara lebih baik. Ya tentunya karena kendala-kendala berbagai hal ya, termasuk misalnya adanya pemisahan otonomi daerah, ataupun juga politik dan lain-lain. Tapi tentunya itu harus bisa kita tanggulangi. Masalahnya kan kita memang membaik nih sekarang.
Kalau ease of doing business aja kita bisa lihat sempat kita naik 19 peringkat. Tetapi sayangnya orang lain lari lebih cepat lagi. Waktu Indonesia naik 19 peringkat, India naik 30 peringkat. Yeah. Bukan lari lagi, bahkan loncat bukan ya Pak? Lari lagi, loncat mungkin ya. Jadi padahal kita harus berkompetisi dengan berbagai negara tersebut. Nah, ini jadi harus lebih serius mungkin. Dari sudut pandang akademis ataupun ya sudut pandang pengamat lah ya, sebetulnya kalau dilihat dari speednya dari 10 sampai dengan 100 kecepatan Indonesia untuk memperbaiki berbagai macam kendala investasi seperti birokrasi, kita speednya ada di mana Pak Yose? Ya, seperti yang tadi saya katakan, kita kan sekarang kita juga harus membandingkan dengan negara lain, ada benchmarknya juga gitu ya. Sehingga kalau kita nggak bisa mengukur bahwa kita dikatakan bahwa kita sudah 70, larinya sudah 70 km nih per jam. Padahal orang lain bisa lari 120. Jadi harus kita bandingkan dengan negara lain juga. Apalagi kalau kita lihat sekarang selama mungkin 3 tahun belakangan ya, sayangnya memang reformasinya itu cenderung stagnan. Pertama karena kita selama 2 tahun dari tahun 2017 itu disibukkan dengan segala macam isu-isu politik yang biar bagaimanapun mengorbankan sisi ekonomi. Perhatiannya jadi nggak ke ekonomi lagi. Kemudian kita baru mau lari lagi ini, tiba-tiba ada wabah. Tetapi saya pikir wabah ini juga bisa menjadi krisis yang harusnya memacu kita lebih baik. Bukan malah jadinya kita menganggap bahwa hal-hal ini nggak harus dikesampingkan dan kita kerjakan nanti. Karena banyak pihak di negara-negara lain juga melakukan hal yang sama, mempersiapkan diri untuk masa post-COVID, yang tentunya akan berbeda. Era setelah COVID ini tentunya akan banyak sekali adjustment yang perlu kita lakukan. Dan kita perlu mempersiapkan diri pada saat itu. Ya, Pak Yose, untuk investor-investor yang sudah merealisasikan investasinya di Indonesia untuk menjaga mereka tidak keluar dari Indonesia, memutuskan untuk merelokasi pabriknya keluar dari Indonesia gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan secara maksimal? Ya, tentunya banyak sekali yang bisa dilakukan. Salah satu yang bisa dilakukan pada saat ini itu adalah memberikan berbagai insentif untuk keluar dari atau untuk mengurangi beban dari wabah yang ada. Karena sekarang ini sudah ditaruh sekitar 400 triliun untuk stimulus ekonomi dan bisnisnya ya. Nah, ini seharusnya bisa secara cepat dilakukan, bukan hanya untuk investor-investor besar sebenarnya, tapi lebih penting lagi adalah investor-investor dalam negeri juga, dan juga UMKM terutama. Nah, kemudian yang berikutnya tentunya perbaikan dari regulasi-regulasi yang ada. Sekarang ini saja kita masih melihat bagaimana untuk mengimpor bahan baku itu masih banyak kesulitan juga. Padahal bahan bakunya sendiri memang sudah sulit didapatkan. Ya, bagaimana produksinya bisa mulai berjalan kalau kemudian bahan baku tidak tersedia? Karena walaupun tersedia masih sulit untuk masuk ke dalam negeri. Nah, lalu yang berikutnya juga mungkin ada dukungan-dukungan yang sifatnya lebih besar lagi, yang misalnya juga untuk infrastruktur, terutama infrastruktur dalam bidang telekomunikasi. Karena ke depan telekomunikasi ini akan menjadi acuan utama ya untuk era post-COVID nanti. Nah, selain juga tentunya memperbaiki berbagai hal-hal yang selama ini kita sudah ketahui bersama. Baik, Pak Yose, bagaimana kemudian menyadarkan masyarakat mengenai value investasi, apakah itu investasi domestik ataupun mungkin PMA. Ketika kita bicara mengenai rancangan undang-undang ataupun mungkin beberapa regulasi yang tujuannya adalah untuk mempermudah investasi, ada reaksi-reaksi yang nampaknya kontradiktif gitu ya. Bagaimana Anda melihat upaya dari pemerintah sendiri untuk menyampaikan ataupun mungkin mensosialisasikan value dari sebuah investasi kepada masyarakat luas supaya mereka kemudian sama-sama menyadari bahwa kita memerlukan investasi ini supaya pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tumbuh secara signifikan gitu ya. Analisa Anda seperti apa, Pak? Yang saya lihat ya memang ada semacam cognitive dissonance gitu ya, atau inkonsistensi gitu loh di dalam pemahaman mengenai investasi. Ketika bicara tentang investasi itu hampir semua orang tahu, baik pejabat pemerintah,
anggota parlemen, masyarakat umum, bisnis, semuanya tahu bahwa itu penting dan kita ingin undang. Tetapi ketika pada tahapan yang lebih kecil, pada tahapan detail, apa yang harus dilakukan, itu nggak kebawa lagi. Jadi seperti misalnya bahwa investasi asing itu akan masuk kalau memang mereka juga bisa membawa sebagian tenaga kerjanya. Karena mungkin tenaga kerja mereka belum ada, yang dibutuhkan belum ada di sini, gitu ya. Tapi ini tentunya akan menjadi debat yang panjang ketika TKA diperbolehkan lebih banyak di Indonesia. Padahal jumlah TKA di Indonesia sendiri masih sangat kecil sekali dibandingkan dengan negara lain. Nah, atau juga ketika misalnya investasi ini harus masuk ke satu tempat, satu lokasi. Ini banyak sekali tentangan-tentangan yang didapatkan. Jadi narasi besarnya mungkin sudah terbentuk, tetapi harus dibentuk juga narasi yang lebih kecil-kecil nih. Baik. Supaya nyambung antara narasi besar dengan narasi kecilnya. Memerlukan narasi teknis lah ya, supaya ke akar rumputnya betul-betul sampai dan juga dimengerti. Pak Yose, terima kasih sudah bergabung bersama kami, waktu kita sudah habis. Kita lanjutkan lain waktu tentu saja dengan pembahasan yang lebih menarik lagi. Dan untuk Anda pemirsa, tetap di Market Review saja. Kami akan berbincang bersama Bapak Iqmal Lukman, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal dari BKPM, untuk kemudian membahas mengenai optimisme investasi di masa pandemi. Usai jeda berikut ini. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Market Review, bicara mengenai bagaimana Indonesia dapat menjadi sebuah negara yang menarik untuk tujuan investasi. Ini juga terkait dengan ketersediaan dari infrastruktur yang ada. Terkait mengenai ini, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya mempercepat pembangunan 2 proyek strategis nasional, Jalan Tol Trans Sumatera dan Jalan Tol Cisumdawu. Presiden meminta seluruh regulasi yang menghambat segera dirampungkan agar dapat memberikan pemerataan ekonomi di daerah. Hal ini disampaikan Presiden dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden menyoroti tingginya nilai investasi Jalan Tol Trans Sumatera yang mencapai 476 triliun rupiah ditambah 386 triliun rupiah sebagai dana tambahan lain untuk menyelesaikan keseluruhan ruas tol hingga 2024 mendatang. Presiden meminta jajarannya mencari opsi pembiayaan lain untuk mengurangi beban APBN. Di sisi lain, Presiden Jokowi mengaku masih menemukan permasalahan teknis dan prosedur administrasi seperti pembebasan lahan pada pembangunan Jalan Tol Cisumdawu. Jokowi mengeluarkan permasalahan yang sama selalu berulang tanpa ada penyelesaian permanen. Mengenai percepatan pembangunan proyek strategis nasional Jalan Tol, utamanya di Sumatera, Trans Sumatera, dan yang kedua di Cisumdawu. Ini dalam rangka memberikan daya ungkit percepatan pemulihan ekonomi nasional kita. Dan kita tahu tol Trans Sumatera ini sepanjang kurang lebih 2.765 km. Kita harapkan dapat mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Pulau Sumatera, sehingga di sana akan ada efisiensi waktu tempuh dan juga bisa meningkatkan multiplier efek 2-3 kali lipat terhadap PDB. Dari Jakarta, Megawati Randi Aditya, IDX Channel.
Ya, untuk melanjutkan perbincangan mengenai optimisme investasi di masa pandemi sudah bergabung bersama kami melalui aplikasi Zoom Bapak Iqmal Lukman, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal BKPM. Selamat pagi Pak Iqmal. Selamat pagi. Ya, apa kabar Pak Iqmal? Sehat Pak? Baik, sehat. Mudah-mudahan selalu kita sehat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review Pak Iqmal. Satu optimisme tentu saja tercermin dari apa yang kemudian sudah ditunjukkan oleh investor asing untuk kemudian dapat merelokasikan pabriknya dari negara sebelumnya ke Indonesia gitu ya. Bagaimana mempercepat proses komitmen ini menjadi realisasi? Nah, itu yang kemudian kita ingin terus update. Perkembangannya sejauh ini seperti apa Pak Iqmal? Oke, terima kasih Mas Vicky. Ya, jadi kalau kita sebelum kita masuk ke intinya, mungkin saya sedikit menjelaskan mengenai latar belakang ini dulu Mas Vicky ya, karena kita terkait dengan momentum. Jadi kita nggak ingin lagi pulang 2 tahun yang lalu di mana ada 33 perusahaan yang relokasi dari China, itu tidak ada satupun yang masuk ke Indonesia. 24 diantara masuk ke Vietnam, ya, kemudian sisanya ke Thailand, Filipina dan Malaysia. Nah, ini kita tidak ingin kehilangan lagi kesempatan tersebut dan kita alhamdulillah pada momentum yang saat ini kita telah berhasil menarik 7 perusahaan ya, yang relokasi dari China ke Indonesia. Nah, 7 perusahaan ini telah diumumkan Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu dan beberapa di antaranya saat ini sedang dalam tahap penyelesaian perizinan serta konstruksi. Bahkan sudah ada yang melakukan konstruksi, groundbreaking, dan mudah-mudahan mereka siap berproduksi paling lambat semuanya pada akhir tahun 2020 ini. Baik. Nah, apa yang kita lakukan supaya mereka cepat merealisasikan? Pertama adalah kita mempercepat proses perizinannya. Ya, mempercepat proses perizinannya. Kita tidak ingin ada perizinan yang saling mengunci. Ya, kita beri kesempatan mereka untuk bisa melakukan percepatan sehingga kita tidak kehilangan momentum karena persaingan ini kan hanya 6 bulan, ya. Hanya 6 bulan. Kita harus menunjukkan bahwa dalam 6 bulan dari Juni sampai dengan Desember bahwa tempat kita di Indonesia adalah tempat yang menarik untuk relokasi mereka. Ya, untuk mendapatkan perhatian ataupun mungkin membuat investor-investor ini berkomitmen untuk berinvestasi di Indonesia, apa yang dilakukan Pak Iqmal? Supaya mereka ya tunjukkan komitmen dan juga merealisasikan investasinya. Oke, jadi memang gini. Jadi sebenarnya kan ada beberapa faktor ya, Mas Vicky, kalau membuat kita kalah daya saing dibandingkan dengan negara-negara lain yang Vietnam. Ya, misalnya ini harga tanah. Ini harga tanah menurut riset Indonesia ini paling mahal. Yeah. Itu variasi antara 3,2 sampai dengan 4 juta per meter. Sedangkan di Vietnam hanya 1,2. Upah buruh kita termasuk yang tertinggi di antara negara bersaing kita, yaitu Vietnam, kemudian Thailand dan Filipina serta Malaysia. Kemudian juga tingkat kenaikan berkalanya per tahun juga termasuk yang tertinggi. Nah, hal-hal seperti ini yang kita atasi, daya saing yang paling utama yang menjadi perhatian mereka adalah harga tanah itu. Nah, kita mencoba memberikan bagaimana supaya harga cost production mereka bisa rendah. Jika kita memberikan lahan dengan harga yang kompetitif dibandingkan negara lain sebagaimana telah disampaikan oleh Bapak Presiden. Nah, kemudian setelah mereka datang tentu harus ada percepatan ya perizinan. Kita tidak ingin lagi perizinan berlarut-larut sehingga mereka kehilangan kepercayaan kepada kita. Nah, kita bantu perizinannya. Kita bantu perizinannya tidak hanya dalam segi membantu sebagai reguler mempercepat, tapi adalah bagaimana kita mempercepat perizinan. Saya sampaikan tadi. Kalau perlu kita lakukan perizinan-perizinan tertentu yang tidak harus saling sequence, tidak harus saling menunggu. Nah, inilah yang terobosan yang kita buat sehingga mereka merasa yakin untuk dapat merasakan investasi di Indonesia. Dan terbukti dari 7 ini akhir tahun insya Allah semuanya akan realisasi, akan produksi. Ya, bagaimana sebetulnya komitmen yang ditunjukkan oleh investor untuk melakukan investasi di Indonesia ini menjadi sebuah ukuran keberhasilan lah ya, dari beberapa strategi yang kemudian sudah dilakukan oleh Indonesia. Baik, kita jeda sejenak Pak Iqmal, usaha jeda berikut ini kita akan lanjutkan dan pemirsa tetap di Market Review, usaha jeda kami akan kembali. Ya,
sebelum kami lanjutkan perbincangan bersama Bapak Iqmal Lukman, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal BKPM, kita akan saksikan kembali beberapa data yang kita sudah siapkan. Di antaranya adalah mengenai 5 provinsi dengan investasi asing terbesar di kuartal 1 tahun 2020. Yang pertama adalah tentu saja ada DKI Jakarta dengan nilai investasi sebanyak 915,2 juta US dollar. Setelah itu ada Jawa Barat 914,5 juta US dollar. Setelahnya ada Maluku Utara di posisi ketiga dengan nilai investasi sebesar 768,5 juta US dollar. Ada Kepulauan Riau 400,1 juta US dollar dan Sulawesi Tenggara 382,8 juta US dollar. Dan data berikutnya adalah mengenai peringkat kemudahan berbisnis di 6 negara ASEAN tahun 2020, Ease of Doing Business dari Bank Dunia. Singapura tentu saja ada di posisi nomor 1, Indonesia ada di posisi nomor 6 dengan poin 69,6. Sebelum Indonesia ada Vietnam, sebelumnya lagi ada Brunei Darussalam, Thailand, Malaysia, dan nomor 1 ada di Singapura. Kita kembali berbincang bersama Pak Iqmal. Pak Iqmal, dari 7 pabrik yang ataupun 7 investasi lah ya, komitmen investasi yang ditujukan oleh investor asing untuk merealisasikan investasinya di Indonesia. 3 diantaranya memiliki kawasan industri Batang, Jawa Tengah, sementara yang lainnya di daerah-daerah yang lain. Dari point of view investor, sebetulnya apa pertimbangan-pertimbangan untuk memilih lokasi-lokasi realisasi ataupun pembangunan pabriknya mereka, Pak Iqmal? Terima kasih, Mas Diki. Jadi memang dipilihnya Batang sebagai kawasan industri yang kita harapkan nanti akan menjadi satu wilayah yang sangat kompetitif dibandingkan negara-negara pesaing kita sebagai tujuan investasi. Yang pertama adalah lokasinya strategis, ya. Jadi kalau kita lihat Batang itu lokasinya persis di tengah-tengah di Pulau Jawa, ya, antara Serang paling ujung sampai dengan Banyuwangi itu dia berada posisi di tengah-tengah. Dan semua alhamdulillah sekarang sudah mempunyai akses atau sudah terkoneksi dengan jalan tol, ya. Kemudian juga mereka dekat dengan pelabuhan yang ada di Semarang, kemudian juga bandara, dan semua untuk listrik juga PLTU Batang ada di sana yang cukup besar 10 megawatt. Kemudian akses infrastruktur lainnya juga sangat mendukung, ya. Nah, seperti tadi saya sampaikan bahwa di samping itu tenaga kerja. Nah, ini tenaga kerja Jawa Tengah memang kompetitif sekali dalam segi tenaga kerja. Di samping itu juga attitude-nya masyarakat di sana itu memang sangat berterima terhadap investasi baru. Ya, kalau kita tahu bahwa rata-rata upah minimum di Jawa Tengah itu ada rata-ratanya sekitar 2 juta, bervariasi dari mulai 1,7 juta per bulannya. Yeah. Nah, kemudian juga dari segi itu, nah kebetulan nih pemerintah Jawa Tengah ini kan sudah mempersiapkan, jadi sudah banyak dibangun balai-balai latihan kerja BLK yang memang dikhususkan untuk menyediakan tenaga kerja terampil untuk keperluan investasi, ya. Dan hampir merata di seluruh pelosok yang ada di Jawa Tengah ini, terutama yang kita bisa lihat yang ada di Solo dan sebagainya. Nah, kemudian juga UMKM. Nah, UMKM di Jawa Tengah juga ini merupakan suatu potensi yang bisa mendukung rantai pasokan atau supply chain dari kebutuhan-kebutuhan investor yang ada di Batang ini. Jadi memang sudah dikondisikan ekosistemnya sehingga mereka bisa mendukung kehadiran para investor tersebut. Di samping itu juga dukungan pemerintah yang semua pemirsa juga tahu bahwa pemerintah sangat mendukung kehadiran kawasan industri Batang, di mana ternyata untuk dapat bersaing dengan negara-negara lain dalam investasi diperlukan sangat kehadiran pemerintah. Ya, baik. Pak Iqmal, tadi sempat kita lihat mengenai beberapa daerah dengan nilai investasi tertinggi gitu ya. Salah satu tujuan yang kemudian kita sama-sama inginkan adalah mengenai pemerataan investasi di Indonesia. Apa yang bisa dilakukan supaya investasi ini kemudian dapat merata ke banyak daerah di Indonesia, koordinasi dengan pemerintah daerah dan lain sebagainya? Ya, perlu saya sampaikan Mas Wiki bahwa syukur kita pada kuartal pertama 2020 ini baru sekali dalam sejarah bahwa investasi antara PMA dan PMDN mulai agak PMDN sudah mulai agak seimbang. Demikian juga dengan investasi luar Jawa dan
Jawa, ya. Itu sudah mendekati keseimbangan, ya. Mendekati keseimbangan. Dulu jaraknya agak jauh sekali. Nah, ini kan adalah buah hasil dari pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah selama ini. Nah, ini memberikan dampak pada peningkatan investasi di luar Jawa. Nah, yang menariknya, dulu kalau luar Jawa banyak didominasi oleh investasi yang ada di Sumatera, Kalimantan. Nah, sekarang udah mulai agak sedikit bergeser. Mereka mulai banyak ke Sulawesi, ya, kemudian banyak ke Maluku dan Papua. Nah, ini pergeseran-pergeseran inilah yang terus kita dorong sehingga betul-betul terjadi pemerataan investasi di seluruh Indonesia, tidak hanya di Pulau Jawa. Baik, Pak Iqmal, dari segi infrastruktur pendukung aksesibilitas, kemudian juga kebutuhan energi pada saat pabrik mulai beroperasi. Di kawasan industri Batang, Jawa Tengah misalnya, itu seberapa mumpuni dan sejauh mana ini juga akhirnya dikejar ataupun mungkin diakomodir lah ya, di kawasan-kawasan industri lainnya yang ditawarkan kepada investor? Ya, jadi memang apa yang dilakukan di kawasan industri Batang ini sebenarnya mempunyai model yang sama atau bisnis model yang sama dengan kawasan-kawasan industri lainnya, ya. Jadi tidak ada yang berbeda. Cuma memang di sini kita ingin menunjukkan saja kepada investor yang akan melakukan relokasi bahwa Indonesia ini sekarang ini lebih kompetitif, ya, lebih kompetitif dari segi harga faktor produksinya, ya, antara lain adalah lahan, dan infrastruktur dan lain-lainnya. Nah, ini kehadiran negara sangat perlukan di kawasan industri Batang ini, ya, dan ini yang ditujukan pemerintah sehingga harga jual atau harga lahan yang ada di kawasan itu bisa bersaing dibandingkan negara lain. Nah, kehadiran negara dalam bentuk apa? Dalam bentuk memberikan kemudahan-kemudahan perizinan, kemudahan infrastruktur, bantuan-bantuan infrastruktur dan lain-lain. Demikian juga dengan gas yang mungkin selama ini ternyata menjadi faktor menarik di mana gas mempunyai harga yang lebih kompetitif dibandingkan negara lain sehingga mereka menjadi pertimbangan untuk saat ini, khususnya di kawasan industri Batang ini. Ya, hal lain yang juga penting adalah bagaimana sebetulnya pemerintah daerah melatih SDM yang ada di area industri gitu agar nanti serapan tenaga kerjanya dapat kemudian maksimal atau memaksimalkan tenaga kerja yang ada di sekitar daerah tersebut. Pak Iqmal, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Kita masih punya satu segmen terakhir dan pemirsa tetap di Market Review. Usai jeda kami akan segera kembali. Ya, masih berbincang mengenai optimisme investasi di masa pandemi, masih terhubung bersama kami Bapak Iqmal Lukman, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal BKPM. Pak Iqmal, ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempercepat proses perizinan. Kemudian juga ada hal lain lah ya, mengenai pembebasan lahan dan lain sebagainya. Akselerasinya seperti apa Pak Iqmal? Oke, ya. Jadi memang kita ini kan sebenarnya sudah di depan mata. Kalau kita bisa merealisasikan yang 7 perusahaan ini, maka akan ada tambahan dana masuk Indonesia 850 juta US dollar. Ya. Yeah. Nah, kemudian ada pembukaan lapangan kerja sebesar 30.000 orang. Nah, jadi ini menjadi target. Nah, tentu kan ini harus kita percepat realisasinya karena kita ini pada kondisi yang sulit, kita bisa mengurangi kesulitan pemerintah dalam pencarian lapangan kerja dengan melalui pencarian lapangan kerja yang baru, ya. Nah, karena kita bermain dengan waktu, bermain dengan momentum, maka perlu ada upaya-upaya percepatan perizinan, ya. Sebelumnya mungkin ada beberapa perizinan yang harus diselesaikan secara sequence, secara berurutan. Bagi contoh, perizinan nomor 2 nggak bisa dilakukan kalau nomor 1 belum dilakukan. Nomor 3, nah ini coba kita buatkan skema-skema, ya, sehingga semuanya ini bisa dipercepat. Ya, pola-pola seperti ini yang memungkinkan mereka untuk bisa melakukan percepatan perizinan karena kuncinya adalah di perizinan sebenarnya kalau untuk bicara dengan waktu ini. Ya, Pak Iqmal, mengenai 17 perusahaan lain yang di awal segmen 4 tadi disampaikan informasinya ada mereka kemudian juga menunjukkan komitmennya untuk berinvestasi di Indonesia. Update-nya sejauh ini seperti apa, Pak? Jadi
Jadi memang kalau yang 17 ini sudah melakukan komunikasi intensif dengan kami, dengan BKPM. Ya. Jadi kita memberikan penjelasan pada mereka apabila mereka merealisasikan apa saja yang dan kita bisa memberikan semacam kepastian kepada mereka. Ya, kepastian kepada mereka. Kemudian kita juga sudah memberikan saran apabila akan melakukan A, maka harus lakukan persyaratannya ini. Tapi itu semua perlu kepastian. Ya. Jadi yang kita, untuk mendapatkan kepastian ini kita banyak berkomunikasi dengan kementerian dan lembaga. Lembaga yang ada di kebetulan semuanya itu kewenangan atau delegasi perizinan dilakukan dari 23 KL dan pada BKPM. Jadi memungkinkan kita untuk memberikan kepastian kepada investor bahwa apabila mereka akan berinvestasi di Indonesia, maka mereka sudah diberikan perizinannya hanya sekian lama waktu itu. Nah, ini yang kita lakukan. Sehingga kita optimis yang 17 ini bisa direalisasikan tahun depan. Baik, ekosistem industri ini bagaimana sebetulnya dapat menciptakan sebuah ekosistem yang menimbulkan multiplier effect, Pak Iqbal. Artinya gini, ketika misalnya ada kebutuhan mengenai bahan baku gitu dari 7 pabrik yang akan direlokasi, ini akan juga secara maksimal dapat menyerap bahan baku yang kita produksi, atau secara kemudahan mereka dapat mengimpor bahan baku gitu ya. Ini ada concern atau tidak? Oke, nah ini justru yang penting nih Pak Mas Vicky. Ya. Jadi kita ingin yang investor asing masuk ke Indonesia itu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, baik bagi pemerintah maupun masyarakat di sekitarnya. Ya, jadi kita kalau pada saat mereka datang ke kita sudah minta kepada mereka supaya mereka bisa bekerja sama dengan usaha nasional di daerah tersebut, gitu ya. Jadi bukan usaha nasional di Jakarta, misalnya di Batam. Mereka untuk bekerja sama dengan usaha lokal yang berada di Batam. Yeah. Dan demikian juga dengan UMKM. Nah, ini akan memberikan dampak multiplier besar. Di samping itu, yang tadi saya sampaikan bahwa kita tidak, bahwa UMKM itu salah satu faktor daya tarik masuk ke Jawa Tengah. Nah, lokasi untuk UMKM di kawasan industri Batam ini sudah disediakan. Yeah. Jadi kita sediakan sekian hektar untuk UMKM dalam rangka mendukung supply chain dari investor yang ada di kawasan industri Batam, baik untuk sebagai pemasok bahan baku maupun supply chain yang lainnya, transportasi dan lain-lainnya. Ya, yang paling penting adalah bagaimana sebetulnya 7 komitmen dari 7 perusahaan yang akan merelokasi pabriknya di Indonesia ini kebutuhannya dapat betul-betul terakomodir dan tentu saja dapat kembali menarik perhatian gitu ya, ataupun komitmen dari banyak perusahaan untuk melakukan investasi di Indonesia. Pak Iqbal, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita kemudian doakan yang terbaik untuk investasi di Indonesia. Ya, selamat pagi, sukses selalu, sehat selalu Pak Iqbal. Dan pemirsa tetap di, waktu kita sudah habis. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan kami di Market Review. Semoga perbincangan kami bersama beberapa narasumber dapat memberikan inspirasi untuk Anda. Saya Wiki Adrian, undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.